Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Guru Salsa di mata pelajaran statistika. Nah, apa dari kalian ada yang sudah tahu kita akan membahas apa? Tentang Wilcoxon Sengren, kalau nggak salah ya Bu. Benar sekali kamu Sofa. Apakah kalian sudah ada yang tahu apakah itu Wilcoxon Sengren? Saya Bu, izin saya menjelaskan. Wilcoxon Signet Rank adalah salah satu uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok data yang saling berpasangan atau terkait. Uji ini sering digunakan sebagai alternatif non-parametrik dari uji T berpasangan Peirot t-test, terutama ketika asumsi distribusi normal untuk data tidak terpenuhi. Jenis data yang digunakan adalah data ordinal atau data interval atau rasio yang tidak berdistribusi normal. Lalu ada juga data berpasangan, yakni membandingkan dua set pengukuran dari individu yang sama seperti sebelum dan sesudah perlakuan. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan median secara signifikan antara dua kondisi atau waktu. Data bersifat ordinal atau interval rasio tapi tidak normal. Data terdiri dari dua kondisi atau waktu berbeda pada subjek yang sama atau berpasangan. Contoh kasusnya ialah tes IQ siswa sebelum dan sesudah pelatihan siswa. Nah, di sini ada langkah-langkah perhitungan manual Wilcoxon Signet Rank. Di sini kita dihadapkan dengan rumus Wilcoxon, yaitu dengan W untuk statistik uji, NR ukuran sampel kecuali pasangan dengan X1 sama dengan X2. X2, I dikurangi X1, I sama dengan untuk pasangan berpangkat yang sesuai dari dua distribusi. RI ditunjukkan untuk peringkat I. Nah, untuk urutan pertama kita hitung selisihnya dulu, yaitu dengan kurangkan nilai data pertama, misalnya sebelum dengan nilai data kedua sesudah, dengan rumus DI sama dengan XI dikurangi YI. Nah, kedua, buang nilai selisih yang 0. Jika ada DI sama dengan 0, abaikan data tersebut karena tidak berkontribusi dalam uji statistik. Yang ketiga, hitung nilai absolut selisih. Ubah semua nilai selisih menjadi positif dan juga abaikan tanda-tanda tersebut. Di sini dijelaskan DI sama dengan nilai absolut dari DI. Nah, di sini berikutnya berikan peringkat atau ranking. Urutkan nilai absolut dari yang kecil ke yang besar, lalu beri peringkat. Jika ada nilai yang sama, gunakan rata-rata peringkat. Selanjutnya, kita hitung jumlah ranking positif dan juga negatif. Caranya, jumlahkan ranking bertanda positif dan negatif secara terpisah. Di sini ada W plus dan W min. W plus gunanya untuk jumlah ranking positif dan W minus untuk jumlah ranking yang negatif. Dan yang terakhir, bandingkan dengan nilai kritis. Jika sampelnya kecil di bawah 25, gunakan tabel Wilcoxon untuk melihat apakah W lebih kecil dari nilai kritis, dan jika sampelnya besar, gunakan distribusi normal untuk menghitung nilai Z. Jadi, di sini kita mempunyai data Excel berupa data pengujian anak-anak sebelum dan sesudah pelatihan. Lalu kita pindahkan Excel ini tadi ke SPSS untuk diuji. Setelah kita lihat data yang semula di Excel tadi berada di SPSS, kita mulai langkah pengujiannya. Yang pertama, kita pilih Analyze. Nah, lalu kita pilih Non-Parametric Test. Lalu di sana ada yang namanya Legacy Dialog. Klik Legacy Dialog tersebut.
Setelah kalian mengeklik legasi dialog, muncul beberapa pilihan menu. Nah, kita pilih akan menguji Wilcoxon Signet Rank. Kita pilih opsi to relate samples. Nah, setelah kita pilih to relate samples, akan muncul tabel seperti ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan data sebelum pada variabel pertama. Kemudian kita lanjut dengan memasukkan data sesudah pada variabel kedua. Jangan lupa pastikan bahwa Wilcoxon tadi sudah terchecklist. Kemudian kita lihat hasilnya akan tampil seperti ini. Hasil uji Wilcoxon Sig Rank 1. Tabel rank. Negatif rank sesudah lebih kecil daripada sebelum, yaitu terdapat 4 responden yang menunjukkan nilai setelah sesudah lebih kecil dari sebelum dengan rata-rata ranking 5,13 dan total ranking 20,50. Positif rank sesudah lebih besar daripada sebelum, sebanyak 5 responden menunjukkan nilai setelah lebih besar dari sebelum dengan rata-rata ranking 4,90 dan total ranking 24,50. Sesudah sama dengan sebelum, ada 1 responden dengan nilai yang tidak berubah, yaitu sesudah sama dengan sebelum. 2. Tabel tes statis. Set sama dengan min 0, 237 dan ASMP titik sig sama dengan 0,813. Nilai signifikasi sebesar 0,813 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan median yang signifikan antara kondisi sudah dan sebelum, karena ini lebih besar daripada 0,05. Kesimpulannya, berdasarkan uji Wilcoxon Sig Rank, tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statis antara kondisi sebelum dan sesudah perlakuan atau intervensi yang diuji. Artinya, perubahan yang terjadi antara kedua kondisi bisa saja disebabkan oleh faktor kebetulan atau variasi alami, bukan karena perlakuan yang diberikan.